Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar nih? Semoga keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku Asa Lutfiani Alifah barengan sama Herliza Suryadila. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman-teman terkait istiqomah dalam beribadah. Oke, sebelumnya kita mau tanya dulu nih. Pernah gak sih ketemu orang-orang yang kegiatan tuh padat banget? Sekolah atau kuliah sambil organisasi, kerja juga. Tapi semangat ibadahnya gitu loh. Ya gak sih, Cak? Nah, iya tuh. Dan mereka itu sholatnya selalu berjamaah di masjid. Di tasnya selalu bawa Al-Quran untuk dibaca. Dan sedekahnya juga nggak pernah ketinggalan. Ya kan? Nah pertanyaannya nih, kok bisa ya mereka tuh produktif melakukan aktivitas dunia, tapi ibadahnya juga istiqomah banget? Makanya, kali ini kita bakalan kupas tips-tips istiqomah ibadah ala kita yang nantinya bisa teman-teman coba atau praktekin. Nah, tips yang pertama apa tuh, Ca? Nah, tips yang pertama, kita harus tahu dulu nih teman-teman, untuk apa sih kita diciptakan? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Lantas nih teman-teman, hal apa lagi sih yang membuat kita enggan istiqomah dalam beribadah? Karena udah jelas banget kan dalam ayat tadi, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah. Yang kedua, dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57. Bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kita harus ingat nih teman-teman, di dunia ini hanyalah sementara dan kita punya kehidupan kekal itu nanti di akhirat. Di dunia ini nih, sekarang ini, kita harus mempersiapkan bekal berupa ibadah untuk dibawa ke akhirat nanti. Dan ibadah yang kita lakukan itu harus semaksimal mungkin. Oke, untuk tips selanjutnya gimana nih, Heliza? Oke, ini ada tips yang terakhir. Gue pernah dengar ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah beliau bilang, kalau ibadah itu dipaksain. Misal yang paling basic aja nih, lu kalau gak maksain diri lu sholat tepat waktu, sampai kapanpun lu bakal selalu ngelain waktu sholat. Ya gak? Nah, iya banget tuh, Za. Ya kan? Lu kalau gak ada niatan buat nge-push diri lu sendiri buat sholat tepat waktu, ya sampai kapanpun lu gak bakal sholat tepat waktu. Contoh lain deh, sedekah, rutinin. Setiap dari masjid, lu lihat ada kotak amal, lu masukin duitnya. Atau lu lihat pedagang asongan. Ya selama dia nggak ngemis, beli aja barang dagangannya. Lebihin deh duitnya. Nah dari hal yang kayak gitu tuh nanti biasa membuat kita terbiasa, ya kan? Selain kita ikhtiar untuk selalu beristiqomah dalam beribadah, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, doanya nih ada biar kita selalu istiqomah yang bunyinya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Oh iya, doa ini tuh yang sering dibaca oleh Rasulullah ya, Zaya. Bener banget. Ya, namanya juga kita manusia ya. Kadang iman tuh naik, kadang turun ya kan. Kalau iman kita lagi naik, ibadah kayak ringan banget kita lakuinnya. Hingga kenikmatan dari beribadahnya itu tuh lo rasain gitu loh ke hati lu, ke pikiran dan ke tubuh lu. Lu gitu juga gak sih? Ih, iya banget, Za. Tapi nih, kalau iman lagi turun tuh, godaan untuk berbuat maksiat tuh banyak banget. Jadi emang istiqomah dalam beribadah itu tergantung pada kondisi hati kita nggak sih? Bener banget. Nih, menurut buku yang gue baca ya, karya dari Abdillah F. Hasan tahun 2016, lu kalau hati lu galau, hati lu gundah, maka seseorang itu bisa jadi males dan meninggalkan amal ibadahnya itu. Nah, untuk mengatasinya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk golongan yang tersesat. Nah, itu teman-teman beberapa tips yang mungkin bisa kita praktekin. Tips-tips istiqomah dalam beribadah. Dari mulai pertama, kita harus tahu dulu nih tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa.
Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa kita itu hidup sementara dan kehidupan kekal nanti kita membutuhkan bekal berupa ibadah. Dan tips istiqomah beribadah yang selanjutnya itu apa, Za? Dipaksain, dibiasain. Jadi ibadah itu harus dipaksain dan dibiasain. Seperti pepatah bilang, bisa karena terbiasa. Nah, guru aku juga pernah bilang nih teman-teman mengenai istiqomah. Jadi al-istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Istiqomah itu khairum min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Mantep, Masya Allah. Gitu ya teman-teman. Sekiranya tips-tips dari kita untuk memotivasi kalian dalam beribadah, istiqomah dalam beribadah. Sekian obrolan kita. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan tetap memotivasi kita semua dalam beribadah. Mohon maaf atas segala perkataan yang kami ucapkan dan kurang berkenan di hati teman-teman. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.